Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan membahas mengenai materi matematika untuk SMP atau MTS kelas 8 semester 2 bab 2 lingkaran. Materinya yaitu nanti ada garis singgung lingkaran yang mana isinya mencakup garis singgung lingkaran. Kemudian ada garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran dan garis singgung persekutuan luar dua lingkaran. Selain berisi materi, video ini juga nantinya berisi pembahasan contoh soal. Jangan lupa kalian klik like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya. Silakan kalian berdoa terlebih dahulu supaya nantinya dapat dengan mudah dalam memahami materi dan contoh soalnya. Selamat menyaksikan. Kita akan membahas mengenai garis singgung lingkaran. Nah, kalian perhatikan di sini ada sebuah lingkaran beserta garis singgungnya. Jadi garis singgung adalah garis yang memotong lingkaran di satu titik. Nah, kalian perhatikan ini kan ada sebuah garis ya, ternyata dia memotong lingkaran ini di sebuah titik, yaitu titik ini atau titik B. Nah, garis singgung lingkaran tegak lurus dengan diameter atau jari-jari lingkaran. Nah, jadi dia dengan jari-jari lingkaran ini membentuk sudut 90 derajat atau sudut siku-siku. Tegak lurus ya, mereka tegak lurus. Begitupun dengan diameter lingkarannya ya. Tapi dengan syarat harus melalui titik singgungnya. Kemudian titik potong antara garis singgung dengan lingkaran disebut titik singgung. Jadi titik B ini dia disebut titik singgung. Nah, pada gambar di samping garis T ini dia merupakan garis singgung lingkaran O dengan titik singgung di B. Garis T ini atau garis singgung lingkarannya dia tegak lurus dengan jari-jari OB atau membentuk sudut 90 derajat atau sudut siku-siku. Kita langsung masuk ke contoh soal ya. Perhatikan gambar berikut. Garis singgung lingkaran O adalah, nah jadi dari gambar ini itu kan terdapat beberapa garis ya. Kalian itu disuruh menentukan mana yang merupakan garis singgung lingkaran O. Ingat, garis singgung tadi adalah garis yang memotong lingkaran di sebuah titik. Jadi kalian lihat mana garis yang memotong lingkaran hanya membentuk satu titik. Kalian lihat ya, garis K pada lingkaran O dia memotong di beberapa titik. Nah, satu kan yaitu di titik ini. Berarti garis K ini dia merupakan garis singgung lingkaran O. Ini benar ya. Kemudian untuk garis L sendiri kalian perhatikan dia memotong lingkaran di beberapa titik. Nah, iya di sini dia memotong lingkaran di dua titik. Titik yang pertama ini, titik yang kedua ini. Berarti untuk garis L sendiri dia bukan garis singgung lingkaran. Kemudian untuk garis M kalian perhatikan. Nah, iya dia juga ternyata memotong lingkaran di dua titik. Berarti bukan ya. Terus untuk garis N sendiri. Nah, iya ini memotong lingkaran di sebuah titik. Jadi kesimpulannya garis singgung lingkaran O yaitu ada garis N dan garis K. Bisa ya? Oke, kita langsung masuk ke contoh soal yang kedua. Panjang jari-jari sebuah lingkaran adalah 6 cm. Jarak titik P di luar lingkaran dari pusat lingkaran adalah 10 cm. Hitunglah panjang garis singgung lingkaran yang melalui titik P. Nah, kalian perhatikan gambarnya. Di sini tujuan kalian adalah mau menentukan panjang garis singgung lingkaran. Nah, garis singgung lingkarannya itu kan garis yang ini ya. Dia menyinggung lingkaran di titik Q ini. Nah, kalian disuruh menentukan panjang garis singgung lingkaran yang melalui titik P. Berarti kan melalui titik P kan ini ya titik P-nya. Berarti ini panjang PQ. Kalian disuruh menentukan panjang PQ. Yang mana tadi sudah diketahui ada jari-jarinya atau oki ini 6 cm. Kemudian jarak titik P di luar lingkaran dari pusat lingkaran. Berarti ini jarak titik P dari pusat lingkaran itu 10 cm. Nah, jadi sudah diketahui ada sisi oki dan OP. Nah, kalau kalian perhatikan ternyata di sini OPQ itu membentuk sebuah segitiga. Nah, ingat tadi kita sudah membahas bahwa kalau pada garis singgung
garis singgung itu dia tegak lurus dengan jari-jari yang melalui titik singgungnya. Nah, berarti di sini otomatis segitiga yang terbentuk adalah segitiga apa? Nah, iya benar, ini segitiga yang terbentuk adalah segitiga siku-siku ya. Jadi nanti untuk menentukan panjang PQ kalian bisa menggunakan teorema Pythagoras. Nah, berarti kalian lihat di sini siku-sikunya kan di titik Q. Otomatis sisi miringnya di garis mana? Nah, iya, ingat sisi miring itu letaknya di depan sudut siku-siku. Sudut siku-sikunya kan ini, berarti di depannya. Nah, ini garis OP ini merupakan sisi miringnya. Berarti di sini kalian mencari sisi miring apa mencari sisi tegak tujuannya? Nah, tujuannya tadi kan mau menentukan PQ. Berarti PQ itu sisi tegak. Nah, kalau sisi tegak rumusnya dikurang. Jadi nanti sisi miring dikurangi sisi yang lain. Nah, sisi miringnya atau OP kuadrat itu sama dengan 10 kuadrat. Kemudian dikurangi OQ kuadratnya yaitu 6 cm atau 6 kuadrat. Nah, tinggal kita hitung 10 kuadrat itu kan 100, 6 kuadrat itu 36. Berarti 100 dikurangi 36 ketemu 64. Nah, 64 ini masih dalam bentuk PQ kuadrat. Kita harus mengubahnya menjadi PQ yang bukan kuadrat dengan syarat 64-nya harus diakarkan. Nah, kalian cari akar dari 64 adalah 8 cm. Jadi panjang garis singgung lingkaran yang melalui titik P adalah 8 cm. Nah, ini dia jawabannya. Kita lanjut lagi ke materi berikutnya yaitu garis singgung persekutuan luar dua lingkaran. Jika R besar adalah jari-jari lingkaran M, kemudian R kecil adalah jari-jari lingkaran N, dan D adalah panjang garis pusatnya, maka berlaku, oh ya maaf di sini bukan D ya, tapi harusnya P, pusat, panjang garis pusat. Nah, jadi di sini ini nanti berlaku sebuah rumus, tapi sebelum masuk ke rumus, di sini kan ada garis singgung persekutuan luar. Nah, kalian lihat di sini itu objeknya, kalau yang tadi itu kan hanya ada satu lingkaran. Nah, karena di sini ada dua lingkaran, berarti nanti lingkarannya ada dua, yang jari-jarinya bisa sama, bisa juga berbeda. Kalau misalkan berbeda, kita misalkan di sini ada lingkaran dengan jari-jari yang lebih besar. Nah, kemudian di sini ada lingkaran dengan jari-jari yang lebih kecil. Nah, untuk garis singgung persekutuan luar, berarti nanti ini garis yang menyinggung kedua lingkaran. Ini namanya garis singgung persekutuan luar. Nanti ada juga yang namanya garis singgung persekutuan dalam. Tapi nanti ya setelah ini. Kita bahas yang persekutuan luar dulu. Nah, jadi nanti di sini berlaku sebuah rumus L atau kita simbolkan dengan L itu garis singgung persekutuan luar sama dengan akar dari P kuadrat. P itu ini jarak antara kedua titik pusat lingkaran dikurangi R besar itu jari-jari lingkaran besar, dikurangi R kecil itu jari-jari lingkaran yang kecil. Jangan lupa ini dikuadratkan ya, maaf ini kurang kuadrat ini. Nah, ini dia rumusnya. Kemudian keterangannya, tadi L adalah garis singgung persekutuan luar lingkaran, P jarak titik pusat kedua lingkaran, R besar jari-jari lingkaran besar, kemudian R kecil jari-jari lingkaran kecil. Nah, rumus ini nanti digunakan untuk mencari garis singgung persekutuan luar dua lingkaran. Nah, selanjutnya kita masuk ke garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran. Nah, jadi di sini jika R adalah jari-jari lingkaran besar ya, atau lingkaran M, kemudian R adalah jari-jari lingkaran N, ini ya, dan P, ini harusnya P adalah panjang garis pusatnya ini ya, atau dari kedua titik pusat. Maka nanti berlaku rumus. Tapi sebelum masuk ke rumus, kalian lihat garis singgung persekutuan dalamnya yang mana? Nah, jadi garis yang menyinggung kedua lingkaran. Nah, dia melewati sini, dalam ya. Jadi ini namanya garis singgung persekutuan dalam, garis CD ini. Dia menyinggung lingkaran M di titik C dan lingkaran N di titik D. Untuk rumusnya sendiri, ini kurang kuadrat juga, maaf ya. Nah, untuk keterangannya sendiri,
D itu garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran, P jarak titik pusat kedua lingkaran, R besar jari-jari lingkaran besar, dan R kecil jari-jari lingkaran kecil. Nah, supaya kalian lebih paham, kita masuk ke contoh soalnya. Diketahui dua buah lingkaran dengan pusat A dan B dengan panjang jari-jari masing-masing adalah 11 cm dan 4 cm. Jika jarak AB sama dengan 25 cm, maka panjang garis singgung persekutuan luar dan dalam kedua lingkaran tersebut adalah. Nah, dari soal ini berarti kita disuruh menentukan dua hal, yaitu garis singgung persekutuan luar dan juga garis singgung persekutuan dalam. Kita cari satu persatu, tapi sebelum itu kita analisis dulu di sini yang sudah diketahui apa saja ya. Nah, di sini yang diketahui itu tadi ada jari-jari sama jarak AB, yang mana AB itu titik pusat kedua lingkaran, berarti jarak kedua titik pusat lingkaran ya. Nah, untuk jarak kedua titik pusat lingkaran itu kita misalkan dengan P titik pusat gitu. Jarak pusat, makanya P itu 25 cm. Kemudian untuk jari-jarinya yang lingkaran besar, otomatis kita pilih angka yang paling besar yaitu 11. Kemudian R kecil, angka yang kecil yaitu 4 cm. Nah, dari sini kita bisa langsung masuk ke rumusnya untuk mencari garis singgung persekutuan luar. Kita cari yang luar dulu ya. Untuk rumus yang sendiri, nah ini rumus yang benar, tadi di sini harus ada kuadratnya ya. L sama dengan akar dari P kuadrat dikurangi R min R kuadrat. Nah, tinggal kita masukkan saja bilangannya. Untuk P-nya tadi adalah 25, berarti ini 25 kuadrat dikurangi R besar dikurangi R kecil, berarti ini 11 dikurangi 4, jangan lupa hasilnya dikuadratkan. Nah, ketemu 25 kuadrat adalah 625, 11 dikurangi 4 itu 7. 7 kuadrat adalah 49. Tinggal kita kurangkan saja, ketemu akar dari 576 yaitu 24. Nah, jadi panjang garis singgung persekutuan luar kedua lingkaran tersebut adalah 24 cm. Kita lanjut lagi untuk menentukan garis singgung persekutuan dalam. Langsung saja rumusnya yaitu akar dari P kuadrat dikurangi R besar ditambah R kecil dikuadratkan. Jadi beda rumusnya itu hanya pada operasi ini. Kalau yang luar tadi dikurangi, sedangkan yang dalam itu jari-jarinya ditambah ya. Itu beda rumusnya. Kemudian tinggal kita masukkan bilangannya sama seperti tadi, cuma bedanya simbolnya di sini ditambah ya. Akar dari 25 itu ini harusnya 625 dikurangi 11 ditambah 4 itu 15 dikuadratkan. 15 kuadrat ketemu 225. Jadi ini kita kurangkan ketemu 400. Nah, akar dari 400 adalah 20. Jadi panjang garis singgung persekutuan dalam kedua lingkaran tersebut adalah 20 cm. Nah, ini dia cara untuk mengerjakan soal garis singgung persekutuan luar dan garis singgung persekutuan dalam pada dua lingkaran. Mudah bukan caranya? Kalian tinggal memasukkan saja bilangan-bilangannya ke dalam rumusnya. Yang penting kalian harus ingat rumusnya dan nggak boleh ketuker ya. Demikian pembahasan video kali ini. Jangan lupa kalian klik like, comment, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya. Nantikan terus videoku yang selanjutnya karena masih ada banyak sekali pembahasan latihan-latihan soal yang lainnya. Terima kasih karena kalian sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.